Oke, teman-temanku semua, jumpa kembali di Charlie di tentunya. Nah, untuk kali ini ya banyak sebenarnya garapan kerjaan yang masuk, tapi ya mungkin yang poin-poin saja yang mungkin belum saya update terkait topik-topik yang belum kita bahas. Ada kiriman SMPS dari Jogja ya. Jadi dia merakit SMPS full brick dan belum selesai, jadi dikirim ke tempat saya untuk dilanjutkan dan disempurnakan seperti itu ya, dibikin beres lah intinya. Jadi asalnya itu ya seperti ini, lengkap sudah dengan komponennya, beberapa udah bisa dikatakan lengkap, cuma udah saya copoti beberapa item, termasuk trafonya. Nggak tahu trafonya seperti apa, seperti ini ya trafonya. Intinya trafonya minta diganti dengan spesifikasinya out 120 volt, dan sudah saya buatkan untuk trafonya tadi malam seperti ini dengan kawat 1,1 mili untuk primer 2 rangkap dan sekundernya masing-masing 3 rangkap 1,1 mili dengan jumlah lilitan primer 25 lilit dan sekundernya itu 3 rangkap 1,1 dengan lilitan masing-masing 10 lilit. Jadi targetnya 120 lilit. Karena ini non PFC, jadi patokannya itu 300 volt DC gitu ya. Jadi untuk PFC dan non PFC itu pastinya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa beda ya, perhitungan untuk trafonya beda. Yang non PFC seperti ini dia tanpa adanya rangkaian BOS tegangan primer, jadi rata-rata di 220 volt AC PLN itu nanti setelah melewati diode penyarat dan kapasitor ini akan terukur 300-an volt ya, tergantung dari besar kecil listrik yang masuk. Jadi patokannya 300 volt dibagi 25 jadi 12 volt ya per lilit sekunder. Jadi dibutuhkan sekitar 10 lilit untuk output 120 volt seperti itu. Dan kita bisa melihatnya ya, karena ini dia sendiri yang merakitnya. Bisa kita lihat di sini beberapa komponen sepertinya ada yang salah pasang nilai-nilai resistornya, juga penempatan nilai-nilai kapasitornya di sini. Ada yang sudah saya cabuti. Jadi nanti ini akan saya cek semua dan mungkin kemungkinan yang tidak rapi atau mungkin salah nilai akan saya ganti. Semuanya ini bagian PWM, bagian GDT, seperti itu. Untuk elko-nya ini sudah terpasang 470 160 volt. Jadi untuk penanganannya ya samalah dengan seperti video-video sebelumnya, bahwa sebenarnya semua SMP itu rata-rata sama tidak ada bedanya. Cuma bedanya mungkin pada topologi saja. Penanganannya step-stepnya saya kira rata-rata sama. Oke, mungkin video ini saya jeda dulu. Saya tidak akan secara spesifik memvideokan cara perakitannya ini. Mungkin nanti setelah selesai akan saya lanjutkan kembali videonya. Dan sekarang ini sudah jadi teman-teman ya. Jadi kemarin saya banyak melakukan restorasi di SMP ini. Semua komponen yang terpasang sebelumnya saya copoti semua, karena saya melihatnya sangat tidak rapi dan banyak beberapa komponen yang terpasang dengan nilai yang menurut saya kurang tepat ya. Dan sekarang ini sudah jadi, sudah saya rakit kembali. Jadi servis ini sama dengan merakit dari awal ya.
bawaannya, untuk komponen-komponen bawaannya kembali saya copoti ya, dan saya bersihkan, dan saya ganti baru ya. Sekarang sudah jadi dengan trafo terpasang dan semua komponen sudah lengkap. Cuma trafo, untuk trafo utamanya ini saya ganti dengan trafo baru karena yang bawaannya tuh ya saya kira tidak bagus ya teman-teman. Untuk elko udah terpasang bawaannya. MOSFET-nya ini saya menggunakan 24N60 ya. Elko-nya pun juga saya ganti dengan yang nilai lebih rendah ya, 470 Nichicon 2 kali. Dan jadilah seperti ini. Ini outputnya 120 volt. Dengan menggunakan kawat 1,2 pada primer itu 25 lilit. Dan pada sekundernya itu 10 lilit. Ya. Jadi untuk full brick seperti ini, dropasnya 300 volt tegangan primer. Karena 220 itu setelah masuk diode dan elko kira-kira akan menghasilkan 300 volt, tergantung dari arus listrik yang masuk. Jadi 300 dibagi 25 akan menghasilkan 12 volt pada sekunder per 1 lilitnya, tinggal dikalikan saja berapa kebutuhan. Ini 10 lilit ya. Dan ini mungkin tinggal uji load ya teman-teman ya. Jika kita nyalakan seperti ini, nah dia sudah bekerja. Jika kita lihat untuk tegangan output ya, tegangan outputnya itu berapa? Start 120 volt teman-teman, 120 volt lah ya. Jadi mungkin tinggal di load saja ini. Kalau di rumah saya jaringannya kurang bagus untuk listriknya itu, jadi terpaksa nanti mungkin uji loadnya itu di tempat lain yang memiliki kemampuan listrik yang lebih bagus lah dari rumah saya. Jadi kita bisa lihat nanti untuk hasil outputnya berapa. Oh ya, untuk spesifikasi dari speed atau frekuensi PWM-nya ini rendah teman-teman. Saya main rendah di 45 kHz, di 45 kHz. Dan bawaannya nanti untuk MOSFET-nya ini adem, tidak panas, karena kemarin sempat saya uji load juga tanpa HS itu dia nyaman. Ini 45 kHz dengan VGS-nya itu sekitar berapa ya kemarin itu, 4,7 volt. Oke, kita akan load saja, kita lihat akan hasilnya berapa untuk outputnya. Demikian, langsung saja kita load di 8 ohm berapa output dari SMP sini. Tetap di 8 ohm, 2 kali 4 ohm di seri. Kita nyalakan. Nah, jadi kita coba langsung load di 8 ohm, berapa hasilnya kita lihat bersama-sama. 24,2 174 volt. Jadi tarikannya 24 ampere, dropnya lumayan. Dari 249 drop ke 175. 123. 75 24,5. Ya, bisa diasumsikan ini untuk outputnya menghasilkan daya di 4000 lebih ya, 4200 watt di 8 ohm. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Load
SMPS full brick PCB CKM dengan output 120 volt, menghasilkan daya output di 8 ohm itu 24,6 ampere, dengan drop terakhirnya itu 175 volt. Jadi bisa diartikan memiliki daya sekitar 4.300 watt di 8 ohm. Saya kira ini termasuk cukup besar seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.